teman-teman, ketemu lagi ya sama saya, masih tetap di channel saya Torensia Moi Boruhotang. Yang baru mampir di channel ini silahkan like, komen, dan subscribe-nya ya, mohon dukungannya. Dan terima kasih yang sama ini udah nonton, yang udah like, komen, dan subscribe. Nah teman-teman, hari ini saya mau berbagi info atau cerita buat kalian yang bermata 4 atau bermata minus. Apa bedanya, apa keuntungannya, dan apa ruginya bila kamu pakai kacamata minus atau silinder itu yang menggunakan riben ya, yang menggunakan riben. Seperti kacamata saya ini ada ribennya teman-teman ya. Kalau saya pakai di luar ruangan itu kacamatanya ini, lensanya ini akan menghitam sendiri seperti pakai kacamata hitam kayak gitu. Tapi kalau di dalam ruangan dia akan bening seperti ini, seperti biasa seperti ini. Dan ada juga kacamata yang biasa di tempat terang dia akan terang seperti ini, di dalam ruangan pun dia akan seperti ini. Tapi ada keuntungan dan ada ruginya teman-teman, makanya simak informasi dari saya ya. Teman-teman, siapa sih di dunia ini yang pengen matanya rusak? Pasti nggak ada ya. Tetapi berbagai banyak faktor yang menyebabkan mata kalian itu jadi rusak, minus atau silinder kayak gitu ya. Kalau silinder itu kalau zaman dulu itu disebut sama rabun ayam. Dia setiap sore menjelang sore itu udah nggak kelihatan apa-apa lagi, sama kayak mata saya. Jadi buat teman-teman yang matanya masih bagus, dijaga kesehatan matanya ya. Karena apa? Karena sesuatu yang diberikan Tuhan sama kita itu nggak akan ada cadangannya. Dan pakai kacamata itu nggak enak banget ya, nggak enak, ribet, nggak jelas lah pokoknya. Hidup ini kayaknya yang tadinya cantik nggak pakai kacamata, jadi pakai kacamata kayaknya udah nampaknya kayak udah tua kali kayak gitu ya kan. Ada juga yang tambah imut dan sebagainya, ada juga yang nggak cocok sama muka sama kacamatanya kayak gitu. Nah hari ini saya akan berbagi info atau memberi aduh maaf batuk mau ngasih tahu sama kalian kacamata riben kayak mobil, kayak itu mobil kalau baru itu kan kacanya terang banget kelihatan dari luar itu ya. Jadi mereka harus pasang riben atau seperti pelapis warna hitam, jadi kalau kalian di dalam mobil itu nggak kelihatan. Nah kacamata juga ada yang seperti itu teman-teman ya. Awal-awalnya saya pakai kacamata ini gara-gara saya itu suka sakit kepala, berdenyut-denyut. Padahal saya sedang tidak masuk angin, sedang dalam kondisi baik, nonton TV sakit kepala, nonton atau lihat HP itu kepala sakit, mual, muntah kayak gitu. Itu gejala awal sakit mata. Banyak orang bilang ini migrain, padahal itu adalah sakit mata teman-teman ya. Kita tidak menyadarinya karena apa? Karena retina mata dan lensa mata kita itu bekerja keras untuk menangkap objek. Jadi dia itu cenut, jadi semua saraf yang ada di kepala kita itu ikut terganggu. Nah teman-teman, setelah diperiksa ternyata saya itu mengalami gangguan mata sebelah kiri saya ini adalah silinder 3,4. Jadi kalau ngelihat orang itu objeknya itu numpuk kayak gini. Nah misalnya ini objek gitu, tapi saya lihat itu seperti ini, nah berbayang kayak gini, nggak jelas abstrak kayak gitu. Jadi yang satu ini -1. Nah karena daerah saya itu panas, jadi suami saya itu menyarankan saya untuk beli kacamata yang ada ribennya. Itu pun dikasih tahu sama si mbaknya yang jual ya, yang jaga optiknya itu. Jadi kalau kacamata saya ini di tempat yang panas terik kayak gitu dia akan menghitam sendiri. Jadi kalau masuk ke dalam ruangan dia akan terang seperti ini teman-teman. Kalau di daerah saya, di kota saya itu harganya waktu itu 1.750.000 ya. Saya nego, saya tawar-tawar, masa sih nggak boleh kurang mbak. Akhirnya dapatlah 1.500.000 sekian, 550 atau 560 lupa, karena memang udah lama, udah hampir 3 tahunan saya pakai ini ya teman-teman. Jadi gagangnya aja ini harganya 750. Ini bukan pamer atau sok-sokan ya, saya mau kasih info aja buat kalian. Ada juga yang lebih mahal ya, tergantung jenis ininya, jenis tangkanya. Ini ada yang besi, ada yang plastik kayak gitu. Lalu kemudian untuk lensanya ini, lensanya berapa? Pokoknya 1,5 juta, ininya 750 yang saya ingat. Terus pasang ribennya ini 2,5. Jadi sisanya itu lensanya. Nah
Menurut kalian itu mahal atau murah itu tergantung dan berbeda ya, di tempat setiap daerah itu pasti berbeda-beda. Jadi dia itu setiap 1 tahun sekali harus diganti dan dicek ulang lagi teman-teman. Kalau tidak, bisa-bisa kacamata mata kita itu minusnya bertambah atau silindernya itu bertambah. Nah, kalau bertambah dia harus ganti lagi lensanya ini. Jadi kalau dia tidak diganti setiap tahun itu atau berapa bulan sekali kayak gitu harus ganti, jadi kerja mata kita tuh bertambah berat kayak gitu teman-teman. Lalu apa enaknya, apa keuntungannya, dan apa nggak enaknya pakai kacamata yang pakai riben ya? Gimana sih ya saya jelasinnya? Pokoknya kalau pakai riben itu kalau di tempat gelap dia akan menghitam gitulah pokoknya ya. Jadi waktu itu saya pernah jemput anak saya sekolah, kan panas terik tuh ya. Jadi ibu-ibu di Bu Tejo di di sekolahan itu bilang, walah sok cantik, sok keren, panas-panas pakai kacamata hitam. Padahal itu dia nggak tanya kacamata saya ini kacamata gaya atau minus kayak gitu. Kalau mereka tanya pasti saya akan jelaskan dengan baik dan benar gitu ya. Maklumlah namanya di desa, waktu itu yang pakai kacamata di desa ini hanya beberapa saja, mungkin hanya 3 atau 2 orang teman-teman ya, 3 tahun yang lalu. Sekarang udah banyak karena mereka udah nggak malu lagi karena ada yang pakai kacamata. Kalau dulu mereka katanya masih malu, takut diejek dan lain-lain. Nah setelah itu teman-teman ya, kalau saya sarankan lebih baik kalian itu pakai kacamata yang tidak ada ribennya. Karena apa? Kalau kalian pakai kacamata yang riben ya, riben lah pokoknya ya, itu mata kalian ini akan terlindungi dari sengatan matahari. Jadi kalian tuh kalau panas nggak usah gini-gini kayak gitu atau kayak gini itu nggak perlu, karena mata kalian itu dilindungi sama si riben ini tadi. Jadi silaunya itu tidak menusuk ke mata. Kalau kalian pakai kacamata minus yang biasa aja, lensanya itu biasa aja, nggak ada tadingnya riben itu, pasti kalian akan sedikit mengkerutkan dahi kayak gini ya. Kayak gitu. Itu lebih baik menurut saya. Karena apa? Ketika kalian lama-kelamaan pakai kacamata yang ada ribennya itu, mata kalian itu akan menjadi lemah teman-teman. Sama seperti mata saya. Mata saya ini sudah 3 tahun pakai kacamata yang riben ini. Kalau kena sinar matahari itu sakitnya luar biasa teman-teman. Panas, sakit, nggak tahan, nggak bisa melek kayak gitu. Ngelihat walaupun sudah di kayak giniin, kalau ada matahari kayak gini tuh nggak bisa melek kayak gitu loh teman-teman. Jadi saran saya lebih baik kalian pakai kacamata yang biasa aja. Memang sih kacamata yang agak ada riben itu agak sedikit keren dan nyentrik. Gaya kayak gitu, gayanya memang keren. Kalau orang pakai kacamata yang ada ribennya itu luar biasa cantik kelihatannya ya. Ada kayak manis-manisnya gitu. Tapi efeknya ya seperti itu, mata kalian lama-kelamaan akan menjadi lemah terhadap sinar matahari dan terhadap cahaya lampu ya. Kalau misalnya saya tidur tuh harus dengan kondisi kamar itu yang gelap gulita teman-teman ya. Hanya kecil lampu yang harus hidup kayak gitu. Paling enggak harus ada kelihatan dari cahaya luar atau kayak mana kayak gitu. Pokoknya nggak bisa terang dikit pun. Jadi kalau tiba-tiba di tengah malam kayak gitu, suami saya kan habis nonton TV di ruang tamu, di ruang depan, saya sudah tidur, lampunya kan gelap tuh ya, nanti dia hidupin kayak gitu, saya tuh langsung terbangun kayak gitu, langsung kayak gini teman-teman tuh, langsung kayak gitu, kayaknya ada yang menusuk kayak gitu. Itu kelemahannya kalau kalian lama-kelamaan pakai kacamata yang ada ribennya. Capek juga ngebacot ya. Capek juga ternyata ngoceh-ngoceh itu. Nah kayak gitu. Jadi kalau yang kalian pakai kacamata yang biasa aja nggak ada ribennya ya, kemungkinan kecil misalnya yang kalau kalian pakai kacamata riben, ketahanan mata terhadap cahaya itu nggak tahan 80% kayak gitu. Nah kalau pakai kacamata biasa kemungkinan hanya 50 atau 40% tahan terhadap cahaya matahari. Nah maka dari itu
saya rencananya nanti kalau udah nggak corona dan keuangan membaik, saya akan mengganti. Harusnya ini sudah diganti, tapi karena corona keuangan tidak membaik, jadi saya belum ganti kacamata ini. Dan saya akan mengganti kacamata ini dengan kacamata yang biasa saja, supaya kekebalan mata saya terhadap cahaya itu akan akan kuat lah ya, walaupun nggak kembali seutuhnya kayak gitu. Memang sih setiap orang pakai kacamata itu, walaupun ada ribbon, walaupun tidak ada ribbonnya, pasti akan mengalami kesensitifan terhadap cahaya matahari. Cuman tidak selemah mata yang dilindungi sama si lensa yang pakai ribbon ini. Ibaratnya kayak gini nih teman-teman ya, ibaratnya kalian itu setiap hari pakai baju panjang ya, pakai baju panjang, celana panjang, atau bisa dikatakan hijab lah ya. Maafin ya, tidak menyinggung siapapun atau tidak bermaksud apa-apa, ini sebagai perbandingan aja. Jadi kalau kalian pakai baju semua tertutup, terus suatu ketika atau sesekali kalian buka, kalian berada di bawah sinar terik matahari, kayaknya tuh kulit kalian tuh panas dan terbakar kayak gitu. Jadi dia tidak kebal terhadap matahari gitu deh teman-teman ya. Udah gitu aja teman-teman ya, saya kasih info dan kasih masukan lah ya buat kalian. Memang sekali lagi saya bilang, kalau kalian mengalami kerusakan mata atau mata kalian itu silinder atau min, mau pakai kacamata, pakailah kacamata yang biasa saja, tidak usah pakai yang ada ribbon-ribbonnya kayak gitu. Memang sih keren, cuman mata kalian akan menjadi sangat sensitif terhadap cahaya apapun teman-teman ya. Jadi pakainya yang biasa aja. Itulah info dari saya dan sedikit masukan dan keterangan dari pengalaman pribadi ya. Kalau kalian punya pengalaman atau cerita tersendiri ya, silakan kalian komen di kolom komentar dengan sopan ya, karena kita di sini saya di sini mencari memberitahukan atau memberi informasi, bukan mencari musuh ya. Jadi kalau kalian punya pengalaman, oh saya enggak tuh mbak, silakan komentar di kolom komentar. Terima kasih teman-teman, itu aja cerita hari ini atau info saya hari ini. Yang belum subscribe mohon dukungannya, subscribe dulu ya channelnya, supaya channel ini semakin berkembang dan tambah semangat bikin videonya dan ngasih tahu info-info menarik buat kalian. Tetap semangat menjalani hidup apapun ceritanya, dan Tuhan memberkati. Dadah, sampai ketemu di video saya berikutnya.